Halo, saya Vincent dari kelas 9 SMP Santo Thomas Ledup. Dan pada saat ini saya akan membahas mengenai cerpen, terlebih lagi mengenai unsur-unsur yang membangun cerpen. Ini adalah penugasan bahasa Indonesia dari Ibu Marwah Rudiana Rini Sartika. Seperti pada teks lainnya, cerpen juga memiliki unsur-unsur yang membangun cerpen itu sendiri. Pada PowerPoint ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur yang membangun cerpen. Unsur-unsur yang ada dalam cerpen diantaranya adalah tema, alur, latar, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang dan lain sebagainya. Tema sangat penting dan merupakan hal pertama yang harus dipikirkan sebelum kita menulis cerpen. Fungsi tema adalah memberi pembaca pemahaman yang lebih baik mengenai konflik, pengalaman, penemuan, dan emosi karakter terutama dalam sebuah karya sastra. Melalui tema, seorang penulis mencoba memberi pembacanya wawasan tentang bagaimana dunia bekerja atau bagaimana dia memandang kehidupan manusia. Contoh tema dari cerita-cerita pendek yang ada di masyarakat adalah Malin Kundang dengan tema anak yang durhaka, Pohon Keramat dengan tema modernisasi keadaan penduduk, Bawang Merah dan Bawang Putih dengan tema kebaikan berbuah keberuntungan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Alur mengatur bagaimana struktur dari sebuah teks akan berjalan. Jenis-jenis alur yang ada dalam cerita pendek adalah alur maju dan alur mundur. Dalam cerpen yang menggunakan alur maju, cerita akan dimulai dengan orientasi, lalu menuju rangkaian peristiwa, komplikasi, lalu yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Sedangkan dalam cerpen yang menggunakan alur mundur, cerita akan dimulai dari sebaliknya, yaitu resolusi, lalu komplikasi, setelah itu rangkaian peristiwa, lalu yang terakhir adalah orientasi atau pengenalan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah karya sastra. Latar sangat mempengaruhi bagaimana pembaca mengimajinasikan cerita tersebut. Latar sendiri terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh dari tiap-tiap latar tersebut, contohnya latar tempat yaitu bisa jadi di perkotaan, pedesaan, hutan, pantai, gunung, dan lain-lain. Latar waktu bisa jadi senja, malam, pagi, subuh, sore, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir adalah latar suasana. Ini bisa jadi sedih, bisa jadi mengharukan, bahagia, duka, menegangkan, dan masih banyak lagi. Lalu kita melanjutkan ke penokohan. Penokohan sendiri adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Jadi dalam kata lain, penokohan adalah sifat-sifat dari setiap tokoh yang ada dalam cerita. Seperti halnya manusia pada umumnya, sifat atau watak-watak setiap tokoh yang ada dalam cerita juga berbeda-beda dan beragam. Tetapi dalam garis besar, watak-watak yang ada dalam cerpen bisa dibagi menjadi 4, yaitu pertama protagonis atau tokoh baik yang contohnya adalah Bawang Putih, Prabu Suartalaya dari Telaga Warna, dan lain-lainnya. Lalu ada antagonis atau tokoh jahat, contohnya Malin Kundang dan Gilang Rukmini dari Telaga Warna juga. Lalu ketiga ada tritagonis atau orang ketiga yang bersifat netral, tidak memihak pada orang baik dan orang jahat. Contohnya adalah nenek pemberi labu dari kisah Bawang Merah dan Bawang Putih. Lalu yang terakhir adalah figuran, tokoh yang ada tetapi tidak memberi dampak yang begitu besar terhadap jalannya cerita. Contohnya rakyat-rakyat kerajaan di cerita Telaga Warna, atau penduduk-penduduk desa yang ada dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Lalu kita berlanjut ke gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Majas atau yang bisa disebut juga gaya kebahasaan adalah bahasa kiasan yang dapat menghidupkan sebuah karya sastra dan menimbulkan konotasi tertentu.
Penggunaan majas yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna dalam sebuah karya sastra. Gaya kebahasaan cerpen contohnya adalah berisi kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan dan watak tokoh. Memuat kata keterangan yang menjelaskan latar waktu, tempat, dan suasana. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Menggunakan gaya bahasa yang bersifat membandingkan. Lalu kita beralih ke sudut pandang. Sudut pandang adalah teknik bercerita pengarang dalam menyajikan suatu cerita fiksi. Sudut pandang atau pusat pengisahan atau point of view dalam bahasa Inggris berfungsi untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Pengarang menyajikan suatu cerita dapat berdiri sebagai seorang yang berada di luar cerita dan mungkin pula ia mengambil peran serta dalam cerita tersebut. Sudut pandang yang ada dalam cerpen ada 5, yaitu orang pertama pelaku utama, yaitu sang penulis menceritakan dirinya sendiri. Lalu ada orang pertama pelaku sampingan, yang penulis menceritakan orang lain tetapi ia juga ada dalam cerita tersebut tapi menjadi tokoh ketiga atau keempat. Orang ketiga pelaku utama, yaitu menceritakan mengenai orang lain dan ia tidak ada dalam cerita tersebut. Lalu ada orang ketiga pelaku sampingan, menceritakan orang lain yang dekat dengan pelaku utama. Di sini penulis juga tidak ada dalam cerita. Lalu yang terakhir adalah orang ketiga serba tahu. Penulis menceritakan mengenai orang lain dan ia mengetahui segalanya. Lalu yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan teladan atau dijadikan contoh untuk kehidupan sehari-hari. Amanat terbagi menjadi 2, yaitu amanat implisit dan amanat eksplisit. Amanat implisit disebut juga dengan amanat tersirat, yaitu pesan moral yang disampaikan secara tidak langsung di dalam cerita, sehingga pembaca harus membaca secara keseluruhan cerita agar menemukan pesan-pesan moral dari cerita tersebut. Lalu ada amanat eksplisit, yaitu amanat yang ada dalam cerita tersebut yang dituliskan oleh oleh penulisnya secara langsung di bagian akhir dari cerita. Contoh amanat dalam cerita adalah kita harus membantu dan menolong siapapun tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Itu adalah amanat dari bawang merah dan bawang putih. Lalu ada lagi, kita harus menyayangi orang tua bagaimanapun penampilannya, yang diambil dari kisah Maling Kundang. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga membantu.